mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom gereja Tuhan dimanapun berada. Salam jemaat Tuhan juga yang hadir pada malam hari ini pada kebaktian KTM. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang
tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saya ingin juga menyapa pemirsa live streaming yang sedang mengikuti kebaktian tengah minggu dari GKPI DOCC. Malam hari ini kita dengan suasana yang lebih santai, tetapi kita tetap ada di hadirat Tuhan. Karena dengan cara apapun kita percaya ketika hati kita hanya tertuju pada Tuhan, Dia akan tetap ada untuk kita. Amin. Untuk itu mari kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan yang berada di rumah pun, mari kita satukan hati, kita berdoa. Aba Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu luar biasa yang Engkau berikan bagi kami. Untuk kesempatan luar biasa yang Engkau berikan bagi kami untuk kami tetap ada di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau naikkan sembah dan syukur kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Sembah Tuhan, Yesus yang layak dipuji dan disembah. Terus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau akan terus bersama dengan kami. Kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Berkat-Mu terus ada bagi kami. Dan kami mau terus naikkan syukur sembah kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Sama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu tetap bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami terus naikkan syukur dan sembah kami Tuhan Yesus.
rasakan kehadiran-Mu Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. terus naikkan syukur sembah kita, sama-sama katakan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terus katakan, haleluya Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Saat kami Tuhan. sembah Kau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terus sembah Tuhan. Haleluya, Karena Dia yang layak disembah. haleluya, Rasakan hadirat Tuhan. haleluya. Terima kasih Abah Bapa. Kami terus mau taruh harapan kami di dalam tangan. Karena Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan yang sanggup melepaskan kami. Dalam pergumulan yang sangat berat. Dalam kegelisahan hatinya. Dalam kesedihan dan ketakutan.
Daud berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Kalau saat ini, saya bahkan saudara semua yang sedang mengikuti kebaktian ini, kita mengalami berbagai masalah, kita mau tetap percaya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang selalu menolong kita. Dalam pergumulannya, Daud selalu ingat perbuatan baik Tuhan. Ketika masalah datang, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Dalam Mazmur 13, Mazmur Daud katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kita imani itu, kita percaya kasih dan setia Tuhan. Tuhan tetap menolong kita. Haleluya Yesus. Kami mau taruh kepercayaan kami hanya padamu, harapan kami hanya padamu Tuhan. Musim boleh berganti, hari boleh berubah Tuhan, tetapi kasih dan setia Tuhan tetap untuk selamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, mari gereja Tuhan. Berganti, amin Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami percaya dan yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya Yesus, Kau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kau yang menolong kami Tuhan. Kaulah pertolongan kami. Kau yang selalu ada bagi kami. Kau Tuhan yang selalu ada dalam segala situasi kami. Kami datang padamu Tuhan. Kami mari sembah.
tahu Tuhan bahwa terkadang dalam hidup kami merasa bahwa Tuhan itu jauh. Kami merasa bahwa di mana engkau Tuhan, berapa lama lagi Engkau akan menolong kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak mau digerakkan oleh apa yang kami rasakan, tapi kami belajar untuk digerakkan oleh apa yang kami percaya tentang Engkau Tuhan. Engkau berkata bahwa kemana kami dapat pergi menjauhi Engkau Tuhan. Kami tidak bisa lari dari Engkau Tuhan. Kami tidak mungkin bersembunyi dari Engkau Tuhan. Engkau selalu ada di dalam segala situasi kami. Di dalam segala keadaan kami Tuhan. Baik kami ada di lembah, baik kami ada di gunung, baik kami ada di dunia orang mati sekalipun, Engkau ada di situ. Kami mau sadari itu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Ini setiap kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap wajah, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Bahkan sebelum kita bisa mengatakan pada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hidup kita. Tuhan tahu setiap pergumulan hidup saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran hidupmu. Penuhiku, bawaku mendekat pada. Mari sekali lagi katakan,
Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ada kekuatan yang baru mengalir buat setiap kami. Ketika kami bisa merasakan hadirat-Mu, ada damai sejahtera-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan buat setiap kami. Ada kekuatan Tuhan yang dinyatakan buat setiap area kehidupan kami. Waktu kami datang padamu Tuhan. Waktu kami datang padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang sangat baik buat kami. Terima kasih Aba Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Menjadi kekuatan buat setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Berbicara buat setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan buat setiap kami. Apa yang kami sedang alami dalam hidup ini, kami percaya semua jawabannya ada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak tahu setiap persoalan kami, tapi firman Tuhan adalah terang buat setiap kami. Firman Tuhan adalah jawaban buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Aba Bapa. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, ya, saya menyapa juga para pendengar maupun pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan malam hari ini di acara Kebaktian Tengah Minggu, Saudara. Ya, kita sambil merenungkan firman Tuhan, kita juga nanti akan sambil menyembah Tuhan, ya. Dan kebetulan kita ada dalam seri kitab Mazmur. Saudara tahu Mazmur itu bicara tentang apa? Pujian, Saudara. Mazmur itu adalah pujian yang dinaikkan dan pemazmur yang menuliskan isi hatinya, ya. Dan saudara, salah satu pemazmur yang terbanyak menulis kitab Mazmur siapa saudara? Raja Daud, betul? Raja Daud ini saudara, ya. Saudara mungkin sudah kehabisan kata-kata untuk bisa tulis lagu saudara. Karena apa saudara? Ya semuanya udah ditulis sama dia. Waktu dia dalam keadaan yang paling susah sekalipun. Jadi waktu dia dalam keadaan mungkin dia hampir kehilangan kepercayaan sama Tuhan, ya. Saudara mungkin berkata, waduh, saya mungkin ada dalam situasi yang buruk, saya mungkin bisa lupa sama Tuhan, saya mungkin bisa hilang kepercayaan sama Tuhan. Saudara tahu, Raja Daud pernah alami itu, saudara. Ya. Jadi titik terendah, mungkin saudara pernah alami yang paling rendah, Raja Daud pernah alami itu, saudara. Dan dia tulis itu, saudara. Saudara pernah alami titik yang tertinggi dalam hidup saudara, saudara begitu mempercayai Tuhan, Raja Daud juga pernah alami itu, saudara. Tidak ada satu keadaan pun yang dia tidak alami, saudara. Dan itu dia tuliskan dalam bentuk pujian dan lagunya, saudara. Ya, dan malam hari ini saya mau share dari Mazmur pasal 13, tadi udah sempat dibagikan. Mazmur pasal 13 ini Mazmur yang pendek dari Raja Daud, tapi dalam sekali, saudara. Karena dalam Mazmur ini menggambarkan bagaimana Raja Daud itu
dalam satu keadaan depresi berat, saudara. Ya, dalam satu keadaan dia terintimidasi, bahkan dia sempat kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Kita akan baca, tapi di akhir daripada Mazmurnya dia ngalami satu titik balik, ya. Dia alami satu kemenangan, saudara. Jadi Mazmur 13 ini kalau saya gambarkan adalah bagaimana Daud menang di dalam peperangan yang ada di jiwanya, saudara. Ya, bagaimana Daud ngalamin kemenangan dalam kehidupannya, dalam jiwanya. Dia ngalamin saat-saat dia begitu tertekan, saudara. Dia begitu ngalamin depresi dalam hidupnya. Kalau saudara baca Mazmur pasal 13, ya, coba kita mulai dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan untuk pemimpin biduan, ya. Jadi ini lagu, saudara. Untuk memimpin biduan. Ini pengalaman Daud, saudara. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudara pernah tanya sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi Tuhan masalahku? Saudara pernah tanya sama Tuhan seperti itu tidak, saudara? Ya, Tuhan berapa lama lagi jawaban dari Tuhan? Kalau orang yang sedang bertanya, berapa lama lagi? Artinya dia sedang dalam sebuah kebimbangan. Dalam sebuah ketidakpastian. Betul ya, saudara? Ketika seseorang dalam sebuah keadaan ketidakpastian, itu keadaan yang paling tidak enak, saudara. Orang sedang menunggu. Berapa lama lagi? Itu berbicara tentang penantian. Betul ya, saudara? Artinya dia sedang tidak tahu, Tuhan, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Saya tidak tahu kapan apa yang sedang kau nantikan hari ini. Kapan apa yang sedang kau tunggu dari Tuhan hari ini. Kapan Tuhan Engkau kasih aku jawaban? Ya, kapan Tuhan? Dia seperti sudah kehilangan pengharapan sama Tuhan. Dan diteruskan apa, saudara? Berapa lama lagi kau lupakan aku terus menerus? Jadi dia merasa Tuhan lupa sama dia. Ya, pernah saudara rasa Tuhan lupa sama saudara? Kayak tidak punya iman Daud ini, saudara. Ya, dia sedang dalam keadaan depresi, dia dalam keadaan terintimidasi, sampai dia bilang, Tuhan berapa lama lagi engkau lupa sama aku? Jadi Daud ini merasa Tuhan lupa sama dia. Bukan hanya dia merasa Tuhan lupa, berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Jadi dia punya satu gangguan dalam hubungannya dengan Tuhan, saudara. Kenapa saya katakan gangguan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan, dalam keadaan yang baik kita tidak akan pernah meragukan penyertaan di dalam hidup ini. Betul ya, saudara? Ya. Tapi dalam situasi ini, saudara, kita bisa lihat bahwa Daud itu mengalami sebuah situasi dia merasa Tuhan itu lupa sama dia. Sampai dia merasa Tuhan itu sembunyikan wajahnya daripada dia. Saudara tahu, ini satu keadaan yang sangat-sangat tidak enak, saudara. Kalau kita merasa Tuhan lupa sama kita. Kalau saudara merasa ada orang lupa sama saudara, saya tidak enak, saudara. Betul, saudara? Kalau saudara merasa dilupakan sama orang, ya. Nah, saya mau lihat ini apa, saudara? Ini Daud sedang baper, saudara. Saudara tahu baper? Apa itu baper, ya? Main perasaan. Ya, perasaannya sedang down, saudara. Dia sedang dikuasai oleh perasaannya. Saudara tahu, bisa tidak kita, kenapa sih Tuhan itu kasih kita perasaan? Supaya kita bisa tahu rasa sedih, rasa senang, ya kan? Bisa tahu rasa kecewa. Jadi ini adalah sesuatu yang ada dalam diri Tuhan diinput sama kita. Hewan tidak punya perasaan, saudara. Ya, tumbuh-tumbuhan tidak punya perasaan. Mereka punya namanya kehidupan, tapi mereka tidak punya perasaan. Tapi dalam diri saudara, itu diinput apa yang Tuhan punya, yaitu perasaan. Saudara bisa rasa senang, saudara bisa rasa hadirat Tuhan, saudara bisa rasa sukacita, tapi saudara juga bisa rasa sedih, ya depresi, saudara merasa dilupakan. Nah terus kenapa kalau kita bisa rasa, kenapa kita dikasih perasaan sama Tuhan? Kalau memang sampai bisa seperti itu, saudara. Saudara, kita memang dikasih perasaan sama Tuhan, tapi Tuhan tidak mau kita digerakkan oleh perasaan. Tuhan tidak mau hidup kita dikendalikan oleh perasaan. Amin, saudara? Saudara, ada saat-saat di mana kita merasa Tuhan itu jauh. Ada saat-saat di mana kita merasa bahwa Tuhan itu
tidak peduli sama kita. Ya. Seperti Mazmur ini berkata, berapa lama lagi Tuhan? Tapi sebenarnya apakah Tuhan itu pernah tinggalkan kita tidak, saudara? Kebenarannya apa, saudara? Saudara tahu, di atas kayu salib ada seorang manusia yang pernah dilupakan. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Saudara tahu kenapa? Yesus di atas kayu salib dia merasa Bapa menyembunyikan mukanya. Bapa memalingkan wajahnya daripada Yesus. Karena apa? Di atas kayu salib Yesus ambil semua dosa kita. Tapi di atas kayu salib itu pula sebenarnya Bapa memberikan kita kepastian. Karena di atas kayu salib Yesus itu sempat dilupakan beberapa jam oleh Bapa. Wajah Bapa dipalingkan supaya apa? Berikan kita sebuah kepastian hari ini. Hari ini dia tidak pernah lagi memalingkan wajahnya dari kita. Dia tidak pernah menyembunyikan wajahnya dari saudara dan saya. Amin, saudara. Kalaupun saudara merasa itu cuma perasaan. Itu cuma perasaan, saudara. Itu cuma perasaan kita, ya. Dan boleh tidak saudara kita ngalamin hal seperti itu? Boleh, saudara. Tapi Daud itu waktu dia ngalami baper seperti itu, saudara. Dia tidak lari pada yang lain. Dia datang pada Tuhan. Dia teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, ini perasaannya lagi down, saudara. Dia merasa Tuhan sempat tinggalkan dia. Tapi di Mazmur yang lain tadi kita sudah sempat nyanyikan, dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Apa firman Tuhan bilang apa? Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Jadi sebenarnya Tuhan bisa tinggalkan kita tidak hari ini, saudara? Tidak bisa, saudara. Tapi kita bisa merasa bahwa Tuhan tinggalkan kita. Kenapa kita bisa merasa Tuhan tinggalkan kita? Karena apa, saudara? Karena kita lebih melihat situasi kita, keadaan kita. Kadang-kadang situasi yang ada sampai membuat kita merasa, Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Tuhan kapan Tuhan? Kapan pertolongan-Mu Tuhan datang? Kapan Engkau nyatakan jawaban-Mu Tuhan? Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu tinggalkan kita. Saudara, ini sebuah ungkapan dari orang yang kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, saudara? Justru ungkapan dari orang yang kenal Tuhan. Karena dia tahu bagaimana rasanya Tuhan menyertai dia. Kalau orang itu tidak kenal Tuhan, dia tidak akan merasa bagaimana penyertaan Tuhan dan bagaimana Tuhan tidak menyertai dia. Betul tidak, saudara? Justru karena dia tahu, dia kenal Tuhannya adalah Tuhan yang menyertai dia. Ketika dia tidak rasa itu, dia ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Tapi sekali lagi, jangan digerakkan oleh perasaan kita. Karena perasaan kita itu bisa tertipu, saudara. Tertipu apa? Oleh keadaan, oleh situasi. Ya, ketika situasi begitu berat datang dalam hidup saudara, tipuan-tipuan. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Tipuan siapa, saudara? Ayat yang berikutnya. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Ini orang depresi. Ini Daud sedang dalam keadaan depresi, saudara. Bersedih hati sepanjang hari. Masalahnya apa, saudara? Masalahnya adalah dia taruh kekhawatiran dalam dirinya. Kenapa dia sampai depresi? Karena dia taruh kekhawatiran itu dalam dirinya. Saudara, harusnya ya, ketika kita ngadapin persoalan, fokus kita bukan kepada persoalan itu, saudara. Betul?
ketika kita hadapin persoalan dan kita terus memikirkan persoalan, itu seperti kita menaruh kekhawatiran itu tambah dalam diri kita. Waktu engkau mengalami masalah, waktu engkau mengalami keadaan yang sulit, ketika engkau selalu memikirkan keadaan yang sulit itu, saya percaya engkau seperti sedang menaruh kekhawatiran itu dalam hidupmu. Dan saudara, itu akan membuat hidupmu akan semakin kacau, saudara. Engkau akan mengalami banyak hal buruk dalam hidupmu. Karena apa? Tanpa sadar, engkau sedang buat jiwamu sedang ngalamin sebuah depresi. Dan itu akan berpengaruh pada semua area kehidupanmu. Tapi saudara, bisakah kita ngalamin hal itu? Bisa, saudara. Daud ngalami hal itu, saudara. Jadi saudara, jangan saudara merasa tertuduh bahwa Daud ini orang yang luar biasa. Yang luar biasa dari Daud adalah apapun yang dia hadapi. Dalam keadaan depresi, dalam keadaan dia tertekan, dia selalu datang sama Tuhan. Amin. Dia selalu datang sama Tuhan. Dia teriak sama Tuhan. Dia ungkapkan, Tuhan, berapa lama lagi aku harus taruh kekhawatiran. Dia ungkapkan dulu. Nah, ini sebuah pola ketika kita datang pada Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara mungkin datang pada Tuhan malam hari ini di rumah atau dimanapun. Engkau ada banyak pergumulan. Engkau ada banyak tantangan. Engkau ada banyak kekhawatiran. Engkau ada banyak hal yang buat hidupmu jadi takut. Saudara, katakan itu sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ungkapkan itu sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku takut Tuhan. Tuhan, aku sedih Tuhan. Katakan itu sama Tuhan. Tapi jangan stop di situ, saudara. Jangan stop di situ. Karena apa? Ketika engkau ngalamin berjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan ubahkan situasimu, saudara. Ya. Nah, kita akan lihat apa yang dialami oleh Daud, saudara. Next. Tunggu, belum. Berapa lama lagi apa? Musuhku meninggikan diri atasku. Saudara lihat, ada kata berapa lama ini berapa kali, saudara? 4 kali, saudara. Saudara lihat, Daud ulangi terus. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Orang ini sudah betul-betul mengalami situasi yang sulit. Yang terakhir dia bilang, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Terakhir dia merasa musuhnya udah meninggikan diri atas dia. Dia dibawa musuhnya, dia dikalahkan musuhnya. Tahukah saudara, siapakah musuh kita hari ini? Musuh kita hari ini bukanlah orang-orang lain, bukanlah tetangga kita, bukanlah rekan-rekan kita. Musuh kita hari ini adalah iblis dan penguasa di udara. Tahukah? Dia akan menang atas hidup saudara kalau kita mulai taruh kekhawatiran dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Kalau saudara mulai khawatir, saudara mulai stres, saudara mulai depresi, saudara mulai kehilangan kepercayaan sama Tuhan, saudara mulai ragu sama Tuhan, dia menang. Karena itulah tipu dayanya dia, saudara. Tipu dayanya dia selalu apa? Membuat kita ragu sama Tuhan. Dan Daud tahu, Tuhan, berapa lama lagi tuh musuh meninggikan diri atasku. Dia dalam posisi di bawah, dia merasa seperti itu. Tapi sekali lagi itu cuma bapernya dia, saudara. Perasaannya dia. Tapi saudara tahu, hidup kita ini dikendalikan oleh apa? Jiwa kita, saudara. Nah, perasaan itu ada dalam jiwa kita. Kalau perasaan kita yang mengendalikan, saudara, kalau perasaan kita sedih, depresi, itu akan buat hidup kita kacau, saudara. Nah, makanya terus kita baca terus, saudara. Nah, ini ayat titik baliknya Daud, saudara. Dia berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Jadi ini seperti sebuah pola, saudara. Kalau saudara datang sama Tuhan, ungkapkan semua persoalanmu sama Tuhan. Jangan ungkapkan di media sosial. Jangan ungkapkan di Facebook, jangan ungkapkan di Instagram. Jangan curhat di media sosial, saudara. Mereka tidak bisa dengar dan mereka tidak bisa jawab pergumulanmu. Datang sama Tuhan, engkau boleh teriak sama Tuhan, engkau boleh katakan sama Tuhan. Nah, sampai satu titik engkau akan mengalami seperti ini, saudara. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya. Daud tahu, saudara, ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, biarlah matanya itu terang. Ya, buatlah matanya terang, buatlah mataku terang. Supaya jangan aku tertidur dan mati. Maksudnya apa lah? Daud berkata, buatlah mataku terang, saudara. Apakah dia buta?
Apakah dia tidak rabun? Mungkin secara matanya, jasmani matanya bagus. Tapi ada satu yang menutupi kehidupannya yang dia tidak bisa lihat, saudara. Nah, ini satu sikap kalau engkau mau datang sama Tuhan. Sikap ini perlu kita ambil. Karena apa? Kalau engkau merasa engkau udah tahu segala sesuatu, engkau tidak perlu datang sama Tuhan sebenarnya. Kalau saya merasa saya udah tahu segala sesuatu, saya tidak perlu doa sama Tuhan. Justru karena saya tahu saya tidak sanggup. Doa itu apa sih, saudara? Doa itu selalu berkata, Tuhan, aku ini tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Aku ini tidak tahu apa-apa, Tuhan. Ada banyak kegelapan di sekelilingku. Tuhan, bukakan mataku, Tuhan. Singkapkan mataku, Tuhan. Buka mataku, Tuhan. Sehingga aku bisa melihat. Buka mata itu artinya apa? Bukan mata jasmani. Tapi ini sebuah mata rohani. Hikmat yang Tuhan berikan. Wisdom. Ya. Di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19, Rasul Paulus berkata, coba tampilkan ayatnya. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Ini dikutip juga sama Rasul Paulus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Jadi Roh Kudus itu adalah roh hikmat dan wahyu. Kalau saudara ada Roh Kudus dalam hidup saudara, ya saudara mesti datang sama Dia dan minta roh hikmat dan wahyu. Itu apa, saudara? Itu adalah terang, saudara. Ya, untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Next, ayat 18. Dan supaya kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kita minta apa? Ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow. Jadi Rasul Paulus berkata, minta. Ada lagunya ini. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love and sing glory, holy, holy. Oke. Jadi saudara, waktu saudara datang sama Tuhan, minta Tuhan buka mata hati kita. Amin, saudara. Minta Tuhan buka supaya apa? Supaya kita bisa kenal Dia. Ya, yang pertama minta Tuhan buka mata rohaniku, Tuhan. Singkapkan buat aku, Tuhan. Sehingga apa? Waktu engkau bisa melihat keindahan daripada Tuhan. Waktu engkau dibukakan mata rohanimu, sebenarnya Roh Kudus berikan kita apa, saudara? Dia singkapkan apa? Yang pertama, Dia akan singkapkan kasih Tuhan buat hidup saudara. Dia akan singkapkan karya Kristus buat hidup saudara. Dia akan singkapkan betapa Tuhan itu mencintai hidup saudara. Amin, saudara. Betapa Tuhan itu mengasihi hidup saudara. Betapa Tuhan itu ada buat hidup saudara. Betapa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Itu yang disingkapkan pertama, saudara. Dia mungkin bukan singkapkan sesuatu yang lain. Ya, terus kita baca terus, saudara. Kita kembali ke Mazmur. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya. Ini terangi mataku Tuhan, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya apa? Musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Jadi saudara, ketika saudara dibuka mata saudara, dan saudara bisa lihat Tuhan,
lihat Tuhan itu bukan saudara pandangi fotonya apanya saudara. Tapi ketika engkau bisa lihat kasihnya, kebaikannya, cintanya buat hidup saudara. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit saudara. Saat itulah musuh saudara tidak bisa bersorak-sorai atas hidup saudara. Iblis itu paling jengkel dengan anak-anak Tuhan yang selalu bersuka cita. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Iblis itu akan stres kalau saudara bisa rest. Tapi dia akan rest kalau saudara stres. Artinya dia akan bersorak-sorai kalau saudara dikuasai oleh perasaan saudara. Maka Daud tadi bilang, jangan biarkan musuhku meninggikan diri atas aku. Ketika aku dibuka mata rohaniku Tuhan. Ketika aku bisa lihat Engkau Tuhan. Saat itulah musuhku tidak bisa bersorak-sorai atas aku. Musuhku akan gigit jari. Dia akan lihat, dia tidak bisa kuasai hidup saudara. Karena apa? Saudara di tengah-tengah situasi yang sulit pun, saudara bisa tetap lihat Tuhan. Saudara tetap bisa lihat kebaikan Tuhan. Amin saudara. Ya. Next terus. Ayat yang kelima. Tetapi aku, nah saudara perhatikan. Kepada kasih setiamu, aku percaya. Dan dalam bahasa Inggris katakan, kepada your mercy Lord. Kepada kasih setiamu, aku percaya. Daud percaya pada siapa saudara? Daud bukan percaya kepada situasinya udah baik. Daud bukan percaya kepada keadaannya udah berubah. Ya, saudara menurut saudara keadaan Daud sudah berubah belum? Situasi Daud sudah berubah belum? Di ayat yang 5 ini. Situasinya mungkin belum berubah. Keadaannya belum berubah. Doanya sepertinya belum dijawab sama Tuhan. Doanya sepertinya belum ada jawabannya saudara. Tapi hatinya mulai berubah. Hatinya mulai berubah. Karena apa saudara? Dia bisa melihat kasih setia Tuhan. Dikatakan kepada kasih setiamu, aku percaya. Saya sering kali bilang gini saudara. Tuhan itu tidak tertarik. Tuhan itu lebih tertarik, bukan tidak tertarik. Tuhan itu lebih tertarik. Yang pertama dia ubah hati kita terlebih dahulu. Sebelum dia ubah situasi kita. Amin saudara. Dia ubah hati kita dulu. Ada lagunya itu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita naikkan dari ujian dari pertama saudara. Lagu ini bagus. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Situasinya belum berubah. Keadaannya belum berubah. Dia belum bisa lihat jalan. Mungkin saudara juga ngalami hari ini.
Engkau belum bisa melihat jalan yang terbuka. Tapi waktu engkau minta Tuhan, buka mataku Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan pribadinya. Tuhan tunjukkan kasih-Nya. Engkau tidak dikendalikan oleh apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan. Tapi apa yang kau percayai tentang Tuhan di dalam hidup saudara. Di dalam situasi saudara. Apa yang kau percaya tentang Tuhan? Apa yang kau percaya tentang Tuhan? Apakah kau percaya Dia Tuhan yang setia? Apakah kau percaya Tuhan Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya? Saudara, iman itu bukan perasaan, saudara. Perasaan itu naik turun. Tapi iman itu engkau mempercayai apa yang Yesus kerjakan. Sekalipun engkau tidak rasa itu, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh imanmu, biarlah engkau berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya. Saudara, dari mana Daud bisa lihat kasih setia Tuhan? Masalahnya belum selesai, keadaannya belum selesai. Mari kita teruskan ayat ini, saudara. Ayat berikutnya, saudara. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa lihat Tuhan, saudara bisa mempercayai janji Tuhan, saudara bisa bernyanyi buat Dia. Kenapa saudara bernyanyi? Karena engkau tahu bahwa Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin, saudara. Saudara, Daud tidak berkata Ia akan berbuat baik padaku. Tapi Daud berkata Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya percaya mungkin masalahnya belum selesai. Tapi waktu dia lihat Tuhan, dia lihat kebaikan Tuhan. Dia lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu yang membuat dia bisa menaikkan pujian. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Dia bisa naikkan pujian bagi Tuhan. Saudara, saya teringat Rasul Paulus pernah ngalamin dia di penjara bersama dengan Silas. Tangannya terikat, kakinya terikat. Dia dalam sebuah penjara di Filipi. Penjara yang sangat, dia ditaruh di penjara yang paling tengah, di tempat yang paling gelap, saudara. Tapi firman Tuhan berkata apa? Di tengah malam itu, saudara, di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang sulit, mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Kenapa mereka naikkan pujian? Bukan karena situasinya baik, saudara. Bukan karena keadaannya baik. Situasi mereka belum baik. Keadaan mereka belum baik. Tapi mereka percaya mereka punya Tuhan yang baik. Amin, saudara. Mereka percaya mereka punya Tuhan yang baik. Waktu mereka naikkan pujian, saya tidak tahu pujian apa yang dinaikkan. Mungkin dia naikkan pujian ini, saudara. Saya kunci F. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekalipun masalah saudara belum selesai, katakan Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Saudara, saya percaya waktu mereka naikkan pujian itu, saudara, mereka katakan Tuhan baik. Sekalipun situasi mereka belum berubah. Dan apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan katakan di dalam penjara itu, rantai yang membelenggu mereka itu terlepas, saudara. Apa yang mengikat hidup mereka itu dilepaskan.
dan mereka boleh mengalami kebebasan. Saudara, hal yang sama yang Daud alami. Saudara lihat tadi di awal, dimulai dengan sebuah keadaan dia depresi. Dia stres, dia ngalamin Tuhan tinggalkan dia. Dia alami Tuhan lupakan dia. Tapi akhir dari Mazmur 13, dia boleh ngalamin Tuhan itu baik. Dia boleh berkata, aku percaya akan kasih setiamu Tuhan. Aku percaya akan kebaikanmu Tuhan. Amin saudara. Sebaik kita percaya bahwa Mazmur 13 ini juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Saudara, seberapa baik kita seringkali merasa Tuhan tinggalkan kita. Tidak ada di tempat ini ya. Saudara, kadang-kadang saya juga rasa, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Engkau di mana Tuhan? Itu suatu reaksi normal saudara. Karena kita masih sebagai manusia. Waktu kita hadapi masalah, tantangan, situasi yang buruk. Kadang-kadang kita bisa merasa, Tuhan Engkau ada di mana? Tapi jangan stop sampai situ. Terus datang sama Tuhan dan minta Tuhan, buka mata hatiku Tuhan. Berikan aku terang Tuhan. Berikan aku terang Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk Engkau bisa melihat, Engkau bisa menyadari, Engkau bisa mempercayai kasih setia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Waktu Engkau mempercayai kasih setia Tuhan, Engkau bisa naikkan syukur buat Tuhan. Dan saya percaya, ya, waktu Engkau bisa naikkan syukur bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Saat itulah Tuhan akan ubah situasimu. Tuhan akan ubah keadaanmu. Tuhan akan ubah apa yang sedang kau alami dalam hidup ini. Tapi dimulai sebuah kepercayaan, Tuhan aku percaya Engkau ada buat aku. Saya ajak kita malam hari ini, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Sebelum nanti saya akan berdoa buat saudara. Saudara di rumah juga, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian yang tadi, saatku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Saudara, kalau saudara hari ini saudara sedang mengalami situasi yang sulit dalam hidup saudara, Mazmur 13 ini menjadi sebuah pengalaman buat kita. Kita punya Tuhan yang sama. Bahkan hari ini kita lebih daripada Daud. Daud hidup dalam perjanjian lama. Dia pernah ngalamin situasi Tuhan tinggalkan dia. Dia sempat bilang sama Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Tapi hari ini ada sebuah kepastian yang Tuhan berikan buat hidup kita. Bahwa dia Tuhan yang selalu ada buat hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini. Saya ajak kita sama-sama, mari kita datang pada Tuhan. Katakan pujian ini, saatku tak melihat jalanmu Tuhan. Aku percaya Engkau ada buat aku. Dan sebentar saya akan berdoa buat saudara malam hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Saatku tak melihat jalanmu. Saatku tak melihat jalanmu, saatku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan pada Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan. Mari kita sembah Dia, ambil waktu 1-2 menit sembah Dia. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu ada bagi kami. Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Haleluya. Iralama shenaralama ralama haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Iralama shenaralama ralama sikaralama ralama haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau Tuhanlah pertolongan kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang padamu. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Saudara, kalau hari ini Engkau sedang ngalamin, Engkau merasa bahwa Tuhan sedang sepertinya jauh dari hidupmu, dimanapun Engkau berada saat ini. Engkau ada di rumah, Engkau ada di tempat ini. Tuhan berkata, aku tidak pernah tinggalkan kau anakku. Aku selalu ada buatmu. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, aku Tuhan yang menyertai engkau. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anakmu saat ini Tuhan. Mereka yang merasa depresi hari ini, stres. Mereka merasa Tuhan seperti yang Kau jauh dari hidup mereka. Saat ini Tuhan, Engkau menjamah hati mereka. Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang mereka alami. Bahkan Kau Tuhan yang peduli atas setiap situasi yang sedang mereka jalani Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan iman-Mu. Tuhan bangkitkan iman-Mu. Engkau mulai kehilangan kepercayaan, engkau mulai putus asa. Engkau mulai merasa tidak ada jalan dalam hidupmu. Saudara, Daud pernah alami yang sama, saudara. Daud pernah alami situasi yang sama. Tapi dia minta Tuhan, terangi mata hatinya. Hal yang sama juga malam hari ini Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan terangi mata hatimu. Engkau bisa melihat Tuhan, kasih-Nya, kebaikan-Nya, penyertaannya, cintanya dalam hidupmu tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus. Saya mau buat saudara yang hari ini sedang terbaring sakit. Di bagian tubuhmu yang sedang sakit saat ini. Mungkin kau merasa
Jangan-jangan ini penghukuman dari Tuhan. Mungkin Tuhan sedang marah dalam hidupmu. Saya mau bilang satu kebenaran. Tuhan tidak marah dalam hidupmu. Tuhan tidak hukum kau dengan sakit penyakit. Tapi Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Asal engkau datang pada dia. Iblis selalu kasih pikiran negatif. Dia intimidasi pikiranmu. Dia buat sepertinya Tuhan meninggalkan hidupmu. Sama seperti yang Daud rasakan. Tapi saya mau bilang hari ini, Tuhan ada. Dia tidak pernah tinggalkan hidupmu. Dia mau sembuhkan sakit penyakitmu. Taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Datang pada dia. Dengan sebuah pengharapan. Sebuah hati yang merindukan dia. Dia mati di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya. Dia sudah menyembuhkan sakit penyakit. Bapa di sorga, aku berdoa buat setiap anak-anakmu saat ini. Yang saat ini tangannya ditaruh di bagian tubuhmu yang sakit. Saat ini Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan sesembuhkan sakit penyakitmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat kami. Hatiku percaya. Mari katakan pada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hatiku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami bersyukur Bapak-Bapak buat ibadah kami malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau yang mengubahkan setiap ratapan kami menjadi puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengubah setiap depresi anak-anak-Mu menjadi kekuatan di hadapan Tuhan. Kami tahu iblis tidak punya hak untuk mengintimidasi anak-anak-Mu. Kami tolak setiap intimidasi iblis, kekhawatiran. Kami tidak mau taruh kekhawatiran itu dalam hidup kami. Kami tidak mau iblis menang atas kami. Kami tolak setiap intimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Engkau gantikan itu Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Ada dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Dan setelah kami mau mengakhiri ibadah kami, Tuhan memberkati setiap kami, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, buka tangan-Mu, angkat tangan-Mu, buka hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan sumber segala yang baik, memberkati hidup-Mu. Engkau adalah biji mata Tuhan, Engkau adalah anak kesayangan Tuhan. Diberkatilah setiap area kehidupanmu dengan segala kebaikannya. Dia ada dalam setiap area kehidupanmu.
Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Dia tidak pernah melupakan engkau. Dia tidak pernah biarkan engkau berjalan sendirian. Dimanapun engkau berada, di situ dia ada. Terimalah anugerahnya, damai sejahteranya, sukacitanya melimpah dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa kembali.